ya bisa membuka pikiran kita, karena sesungguhnya ekonomi kreatif itu sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Jadi sekarang jualan dengan supaya daya beli masyarakat tidak turun, sehingga perekonomian dapat mungkin itu. Terkait dengan BUMDes maupun dengan pelaku UMKM melalui Kementerian Perindustrian. Adanya klik antara program yang dimaui oleh pemerintah dengan yang ada di lapangan, sehingga sering terbentur hal-hal yang sifatnya birokrasi yang berbelit-belit. Nah, cuman di sini yang paling klik adalah BUMDes. Beberapa ada yang program pemerintah ada yang cocok, ada yang tidak. Misalkan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Diharapkan BUMDes memiliki yang namanya jaringan toko modern sebagaimana Alfamart dan Indomart. Tapi yang terjadi adalah terjadinya benturan antara program tersebut justru malah mematikan pelaku ekonomi yang ada di desa, yakni toko-toko. Nah, kemarin kami komunikasi dengan PPI Persero. Di situ ada itu kalau nggak salah itu PPI Jogja. Kemudian saya dihubungkan dengan Solihin, itu yang di PPI Pusat. Nah, sekarang Mas Solihin ini sudah ganti lagi. Yang namanya Mas Yudi. Nah, dan tepat di tingkat desa. Kalau toko kelontong atau toko kebutuhan berdiri di desa-desa, maksudnya bagus. Artinya kalau itu sukses, itu akan membunuh atau mungkin bisa menyaingi Indomaret dengan Alfamart. Maksudnya bagus. Bayangkan, dari 79.000 desa seluruh Indonesia, ini yang berdiri BUMDes tidak lebih dari 15%. Kalau 79.000 desa ini berdiri toko yang seperti diharapkan oleh Kemendes, maka bisa saja bersaing dengan toko Alfa maupun toko-toko modern lain lah, tidak hanya Alfa sama Indo, tapi yang memang yang merata memang dua itu. Satu sisi harapannya bagus, tapi di sisi lain membunuh pelaku ekonomi desa yang lain, yakni toko-toko. Maksudnya dari Kementerian Desa itu adalah agar ada yang namanya toko grosir, tapi itu hanya berlaku kota-kota kecamatan, tapi yang dekat kemudian political will dari kalangan politisi untuk bagaimana menghidupkan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi, tangan kiri daripada Pemdes. Kalau tangan kanannya adalah APBdes. Seperti halnya negara kita, tangan kanannya adalah APBN, tangan kirinya adalah BU. Ada solusi-solusi, langkah-langkah yang kira-kira cocok untuk pedesaan. Yang kami lakukan ini sudah ada BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Minggu depan kita akan rapat di tingkat Batu Retno sampai Praji.
langkah kita adalah rencana kita akan membuat sebagaimana bank. Jadi koperasi Bumdesma, tapi Bumdesma. Ini kalau setiap kecamatan ada kan berdiri yang namanya Bank Bumdes di setiap kabupaten. Ini. Makanya ini yang kami sampaikan kemarin mau PI pusat. Cuman saya hanya mengusulkan bahwa kalau bisa itu toko-toko pertanian. Ya, saya mohon maaf sinyalnya kurang bagus karena ada di pedesaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, tambahannya buat Mas Anang Haris Simawan. Monggo Pak Raufik ataupun Mbak Misarti ditanggapin mengenai dari tambahan dari Pak Mas Anang Haris. Pak Raufik dan Mbak Misarti, mungkin ada tambahan apa? Monggo Bu Misarti, monggo. Kok ngono ya? Monggo Pak Raufik. Jadi baik. Terkait dengan yang disampaikan tadi BUMDes ya. Jadi BUMDes itu memang salah satunya memang untuk menopang bagaimana supaya perekonomian apalagi menggunakan dana ADD itu bisa betul-betul optimal digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi terkait dengan BUMDes yang dilakukan untuk seperti simpan pinjam tadi ya, untuk supaya adanya toko tani ya, kalau nggak salah saya tadi memang ada toko tani gitu ya, yang dilakukan oleh BUMDes itu sangat bagus. Jadi tidak apa-apa itu dilanjutkan dan semoga bisa dikoordinasikan karena pemberdayaan masyarakat desa memang harus terus kita lakukan. Penambahan modal usaha bagi para petani. Jadi selain dari BUMDes tadi juga untuk koperasi, juga untuk toko tani, juga untuk semacam bank mini, juga bisa mungkin BUMDes juga nanti melalui dana ADD-nya itu juga bisa ya tadi seperti saya sampaikan supaya bisa ada lumbung-lumbung pangan ya untuk kita. Jadi menggunakan, jadi masyarakat diberdayakan. Apabila semakin banyak masyarakat yang berdaya, otomatis dia bekerja, semua bekerja, artinya daya beli masyarakat meningkat dan insya Allah perekonomian kita juga akan mulai baik dari desa. Kalau dari desanya baik, insya Allah ke kotanya terus akan menjadi baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Lanjut Pak Raufik. Monggo Pak Raufik, tambahan sedikit tanggapin dari pernyataan tadi Ya, di usaha. terima kasih. Saya apresiasi sekali dengan Mas Anang Haris Simawan. Ya. Nah, ini Mas Anang kan langsung menjadi pihak yang take action praktik langsung bagaimana mengembangkan UMKM untuk masyarakat ya, bersama masyarakat. Hari ini memang kita harus yakin bahwa UMKM ini ketika 98 sudah berhasil menjadi tulang punggung dan melewati krisis ini, semestinya ini menjadi milestone buat semua UMKM di Indonesia bahwa mereka itu juga menjadi pihak yang sangat diakui kompetensinya dan sangat diharapkan peran sertanya untuk masyarakat pada umumnya. Dan kita tahu bahwa desa ini sebagaimana prediksi banyak orang, meskipun ini sudah dibuktikan oleh banyak negara di Indonesia tapi kan belum, desa itu adalah pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena di desa ini sumber daya alam banyak, melimpah, air bersih, udara bersih, ramah tamahnya masyarakat, itu juga menjadi modal bagi pengembangan ekonomi. Tinggal memang bagaimana caranya ekonomi desa ini, potensi desa ini makin hari makin ditingkatkan, ada scale up-nya. Salah satu scale up-nya ya industrialisasi. Dan industrialisasi ini bisa dimulai dari para pelaku UMKM.
Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang bisa menyerap produk UMKM itu sendiri adalah pemerintah daerah sendiri, daerah itu sendiri. Mungkin sebelum mereka itu sebelum dijual ke tempat lain, itu lebih baik hari ini kita mengoptimalkan konsumsi daerah itu adalah dari UMKM setempat. Itu penting sekali. Model kayak Kulon Progo mungkin Mas Anang ya, itu pemerintahnya bisa membuat mengoptimalisasi produk UMKM itu menjadi produknya sendiri, menjadi produk daerah itu sendiri. Saya yakin nanti akan kemana-mana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, BUMDes ini memang salah satu model ya yang sekarang menjadi bagian terpenting dari pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi desa. Jadi kalau Renat Kaseli mengatakan bahwa desa itu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, maka salah satu pilarnya adalah BUMDes. Nah, ini penting untuk Mas Anang sebagai pelaku UMKM memang harus involve di situ. Masuk ke BUMDes ini sekaligus menggerakkan BUMDes ini menjadi salah satu pihak yang sangat berperan dalam pengembangan ekonomi di desa. Ada dana di situ, mungkin tadi disampaikan oleh Bu Misarti dari ADD dan sebagainya. Dana BUMDes ini mungkin juga termasuk dari anggotanya, itu bisa untuk menggerakkan macam-macam. Kalau konsepnya tadi jadi Bank Mini, memang konsepnya gimana caranya uang itu berputar. Revolving fund itu berjalan dengan baik, maka itu bisa memberdayakan. Nah, tinggal memang dikontrol saja dengan baik, karena kadang-kadang dana seperti ini jumlahnya nggak begitu gede banget, tapi kalau nggak dikontrol hilang dan tidak mudah untuk dipertanggungjawabkan. Ini barangkali Pak Anang saya sangat appreciate. Kalau terkait dengan Mas Anang ini bagaimana bisa bermitra dengan pihak-pihak pemerintah dan sebagainya, bisa kok kita bantu untuk dilingkan dengan link program, dilingkan dengan program yang ada dengan Pertami, dengan PGN dan sebagainya. Itu banyak. Kalau Bu Misarti ya saya yakin banyak sekali mitranya karena belum pengalaman di sini, lebih pengalaman dengan diri saya. Saya juga masih baru kali Pak. Bisa ya. Pak Rofik. Pak Rofik, ini baru. Saya meluruskan dari Bu Misarti, bukan dari ADD. ADD itu tidak boleh dipakai oleh BUMDes, tapi dari dana desa. Iya. Jadi ya, siap. bukan ADD, maaf saya. Iya, siap. Iya, betul, dari dana desa. Jadi dari dana desa gitu. Nah, nah persoalannya lagi adalah gini. Alhamdulillah kemarin kita dengan Pak Dirjen Kementerian Desa Pak Nugroho, kita untuk pengurus BUMDes Jawa Tengah, mungkin BUMDes ya khususnya Jawa Tengah, itu kemarin disiapkan menjadi penentu. Artinya ketika nanti terjadi lockdown, siap enggak menjadi lumbung. Nah, kemudian ternyata bukan untuk lumbung. Jadi kalau nanti terjadi lockdown, artinya di setiap kabupaten akan ditunjuk yang namanya BUMDes. Begitu. Nah, kemudian berkembang, akhirnya kita ditunjuk oleh Jawa Tengah. BUMDes ini dipercaya di Wonogiri, bahkan menjadi pilot proyek, dan mengagumkan untuk Wonogiri menjadi percontohan di seluruh kabupaten. BUMDes berperan dalam bantuan provinsi dalam rangka COVID. Cara persada langsung ke pabrik ini memotong jalur itu. Itulah. Jadi kalau BUMDes ini bisa maju, maka musuh utama kita adalah tengkulak itu. Jadi gitu sebenarnya. Misi kita adalah itu.
Terima kasih tambah. Oke, sama-sama buat Mas Anang Haris Simawan. Di sini Ya, juga Pak. ada pelaku usaha juga nih. Makasih Mas Anang. Pak, Ya makasih. ada Mas pelaku kasih usaha juga Mas Anang nih. tadi udah diingetin ya. Sorry, Nah. bukan ADD. Ada pelaku usaha juga nih dari Mas Zaki Amani. Monggo Mas Zaki. Mas Zaki Amani. Banyak kayak pelaku usaha kok dari sini ya, dari Ya, Mas Assalam. Zaki. Ada pelaku usaha juga Mas Zaki. Monggo Mas Zaki. Terima kasih. Saya tadi nggak banyak ngikutin, cuman sekilas sih garis besarnya saya bisa nangkep sih. Kalau sekarang ini kan yang dari Purbalingga tadi siapa Mas Rofik ya? Rofik Pak, Rofik Hananto. Oh, ya Mas Rofik, salam kenal. Iya, Pak Zaki, Mas Zaki. Gini, kalau yang disampaikan tadi itu sebenarnya kalau apa produk dari lokal harusnya bisa diserap oleh lokal. Kalau saya sebenarnya diskusi tentang ini sebenarnya sudah lama banget tentang kejadian COVID ini. Karena gini, selama ini kan kita pola kebutuhan hidup kita kan sudah sangat berlebih-lebihan. Yeah. Berlebih-lebihan dalam arti gini, apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan tapi kita beli. Ya mungkin bisa saya juga melakukan itu ya. Berusaha untuk konsumtif kitanya. Indonesia itu memang lebih konsumtif memang. Mas Zaki. Dalam bahkan isunya aja barang colongan aja larinya ke Indonesia gitu kan. Bahkan 2 hari atau 3 hari yang lalu toko sepeda Brompton di Jerman sudah tutup karena barangnya dibeli oleh orang Indonesia. Nah, yang perlu digarisbawahi, kondisi COVID ini kan masih lama ini. Bisa jadi Desember pun juga belum tentu selesai gitu. Kalau prediksi saya mungkin bisa jadi sampai akhir 2021. Nah, sudah lama kita mencoba untuk banyak berdiskusi dengan teman-teman bahwa yang mungkin harus dilakukan adalah sekarang ini lokal for lokal. Jadi produksi lokal untuk kebutuhan lokal. Bagaimana kondisi produk-produk yang diproduksi oleh suatu daerah itu bisa diserap oleh masyarakat di sekitarnya terlebih dahulu. Artinya gini, kalau kondisi sekarang ini semua daerah yang dikelilingi oleh sektor industri pasti akan terdampak sangat parah. Tapi berbeda dengan kondisi daerah yang dikelilingi oleh sektor pertanian. Bisa jadi masih fine-fine aja. Kondisinya tidak seterpuruk yang ada tidak seterpuruk seperti yang ada di perkotaan yang dikelilingi oleh industri. Nah, saya sangat tertarik sekali sekarang ini untuk pivot, banting setir. Mau nggak mau, karena saya di lingkungan industri kreatif, saat ini berhenti total. Nah, begitu kondisi COVID terjadi mulai bulan Maret kemarin, kantor saya sudah mulai langsung banting setir. Beberapa karyawan kita optimalkan untuk jualan sembako, dan itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mereka aja, tapi tidak menghidupi yang lainnya. Jadi saya menyelamatkan karyawan saya untuk jualan sembako, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan ke depan itu bisnis yang paling bagus adalah bisnis pertanian, kebutuhan pangan. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Setiap orang masih butuh makan. Apapun yang terjadi masih butuh makan. Iya. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah mulai bansos dan lain sebagainya itu ya kondisinya memang yang di pemberitaan memang bantuannya besar-besaran. Cuman saya baca berita kemarin dari statementnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, belum terserap cukup banyak untuk dana yang sudah disediakan. Saya barusan diskusi sama teman yang sedang mengupayakan SPK untuk bansos saja, permainannya berharapnya gini, ya
biarlah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa survive untuk menghadapi kondisi sekarang ini. Balik lagi, kita dipaksa sekarang ini untuk bagaimana memenuhi kebutuhan basic need kita dulu. Yang lainnya diabaikan dulu. Kalau pengen selamat ya bagaimana keluarga kita masih bisa makan, bagaimana tetangga kita masih bisa makan, itu dulu. Karena di perkotaan aja sekarang ini untuk makan aja udah sangat sulit ya sebenarnya. Oke, udah. Oke, nah toko untuk toko modern untuk kebutuhan untuk suplai hasil pertanian mungkin sebaiknya tidak dalam bentuk toko sekarang ini, atau kalau sekarang ini yang saya ikutin di teman-teman yang bergerak di digital, kebetulan klien saya ada perusahaan besar juga, The Big Five-nya Indonesia untuk consumer good, itu sekarang sudah mulai merekayasa supply chain. Bagaimana sistem distribusinya itu bisa dikepras, tapi semuanya bisa terukur karena datanya sudah bisa di-tracing dari kantor pusat. Artinya gini, berapa banyak produk yang kita siapkan, kemudian berapa banyak kebutuhan change yang harus tersedia. Artinya bahwa sekarang ini tidak hanya toko saja yang bisa menjual barang, tapi ibu-ibu rumah tangga di rumah itu bisa jadi penjual secara online. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar rumahnya dia. Kalau Mas Ana mungkin banyak jalan mente dari mana? Dari Wonogiri. Nah, mungkin bisa memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga yang sekarang ini lagi ekonominya lagi turun, pendapatan dari suaminya lagi turun, bisa membantu dengan cara jualan mente tapi dari rumah. Tidak membuat toko. Nah, itu akan jauh lebih membantu untuk sistem supply chain-nya. Dan beberapa teman saya yang melakukan itu sih, alhamdulillah sih sudah mulai jalan juga. Ada yang jualan beras, ada yang jualan ayam. Nah, mereka memberdayakan orang-orang yang jualan di rumah. Jualan di rumah. Itu mungkin bisa membantu dan bisa mereduksi panjangnya mata rantai distribusi. Mungkin dari saya itu dulu. Saya belajar juga dari ini sih, dari suku Baduy. Suku Baduy itu kan kebutuhannya nggak banyak, keinginannya nggak banyak, tapi tingkat pemenuhan terhadap kebutuhannya sangat tinggi. Suku Baduy. Ada lagi suku yang seperti Baduy itu di Sukabumi itu Cipta Gelar. Cipta Gelar itu sekarang ini lumbung padinya masih safe untuk 2-3 tahun. Padahal dari Jakarta, dari Sukabumi aja dia masih menempuh perjalanan jalan makadam itu sekitar 2 jam. Tapi cara berpikirnya sudah modern. Walaupun kita melihatnya seperti tradisional, tapi mereka jauh berpikiran maju. Mereka punya televisi sendiri, punya radio sendiri, bahkan anak-anak dari masyarakat di Dusun Cipta Gelar itu sudah belajar Arduino, microcontroller. Nah, mungkin kita lebih bijak lagi untuk belajar dengan cara-cara yang sederhana untuk kehidupan yang dianggap modern ini. Jadi mungkin di mereka itu mungkin bisa kita adopsi untuk menghadapi bagaimana mensiasati kondisi COVID yang terjadi saat ini. Karena ini saya pikir masih sangat panjang sekali dan waktunya juga sangat lama, sehingga butuh kekuatan kita untuk menghadapi, mempersiapkan strategi yang untuk memperkuat kita menghadapi kondisi COVID ini. Karena yang terjadi nanti new normal lagi, tapi apa ya, sudah sangat berbeda jauh dengan kondisi sebelum COVID, sangat berbeda jauh lagi. Itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ini kan tadi udah dari segi kesehatan, dari pelaku usaha. Saya ingin mendengar dari segi dari pendidikan nih, dunia pendidikan. Monggo ditanggapi Ya. sebentar. Apa sedikit tadi Ya. dari pernyataan Mas Zaki. Siap. Terima kasih. Jadi Pak Zaki usahanya apa ya? Ada yang tahu? Pak Irsad, Pak Intisar, Hah? Pak Zaki usahanya apa ya? Bisnisnya Usahanya apa? tadi ini, apa namanya, industri kreatif. Ya, itu apa? Ekonomi kreatif apa? Saya tahu. Halo, Mas Zaki tuh, Pak. Halo? Oh, bisnis Apa saya itu. Pak Zaki, saya apa? Bisnis saya itu ada di event organizer, ada game juga ada, produk apps juga ada. Kemudian saya sendiri juga ada konsultan bisnis dan keuangan. Ya. Nah, ini semuanya UKM. Ji. Terima kasih Pak Zaki. Memang ada beberapa perubahan yang cukup besar di dunia bisnis hari ini terkait dengan pandemi. Salah satunya yang paling mutakhir jadi viral di dunia itu adalah berubahnya perusahaan Kodak di Amerika yang sekarang berubah total menjadi, ini bukan pivot lagi, tapi merubah bisnisnya dari fotografi jadi perusahaan penyedia obat-obatan untuk COVID-19. Dia dapat stimulus dari pemerintah Amerika 1,2 triliun untuk menyediakan, mengurangi ketergantungan Amerika terhadap berbagai kebutuhan pemerintah terkait dengan COVID-19 ini, dari obat-obatan, vaksin, dan sebagainya sampai yang lainnya. Ini memang kalau berubah seperti ini memang perlu ada stimulus dan endorse dari pemerintah. Tetapi hari ini kalau di Indonesia orang-orangnya lebih kreatif ya. UMKM Indonesia hari ini kan banyak yang dia itu kepengen sekali eksis, jangan sampai usahanya tuh bangkrut, hancur, berhenti. Makanya banyak, saya beberapa mendapatkan contoh yang sangat bagus ini. Pelaku UMKM di Indonesia ini ada yang di pandemi malah langsung melakukan perubahan drastis dan berhasil. Saya contohkan SL Corp. Ini teman-teman punya kenal lah dengan SL Corp itu Sambelayah Corporation, ada ayam jago, ada Dedak Selamat, ada gulai kepala ikan Pak Agus, ada nasi goreng cur-cur dan sebagainya. Itu kemarin dari 120 gerai yang ada, SL Corp ini hampir 80 toko itu tutup. Hanya 20-an lah ya. 80 sampai 100 tutup, hanya 20-an yang buka. Itu memang luar biasa ya. Dari yang biasanya miliaran sampai bahkan dia pernah membuat sampai berapa ratus ribu, hampir 1 juta box nasi sehari, itu tiba-tiba hilang semuanya. Tinggal sedikit sekali. Tapi bagusnya dia langsung melakukan perubahan drastis ya. Perubahan drastis itu tokonya yang ditutup itu benar-benar ditutup, semua pekerjaannya dialihkan untuk melakukan sesuatu. Tapi dia itu tidak merubah usahanya, dia hanya pivot aja, merubah strategi. Dan karena bisnis merubah usaha itu tidak mudah, mengawal dari nol. Tapi kalau pivot, bergerak, merubah arah, langkah atau merubah strategi, itu masih bisa dimungkinkan. Hari ini beliau sekarang, kebetulan saya juga ikut terlibat di bisnisnya, itu sekarang menjadi salah satu bisnis yang berhasil dalam waktu hanya 3 bulan, 100 hari, itu bisa merubah semuanya dari pengeluarannya miliaran setiap bulan, sekarang menjadi pemasukan miliaran setiap bulan. Yaitu dengan merubah jadi produk yang kemasan gitu loh, di package. Contohnya sambal Yusan itu. Yusan itu dari nama istrinya Yusandria, itu kan sekarang sudah
juta, bahkan hampir setengah juta seluruh Indonesia. Dan itu hanya memakan waktu 15 hari perubahannya. Mempekerjakan sekarang bahkan mempekerjakan lebih dari 1.000 ibu-ibu untuk membuat bumbunya. Jadi dia ada yang bisa dibayangkan sehari itu bisa membuat membuat 10 sampai 20 ribu, 20 ribu botol itu dia butuh ribuan ibu-ibu. Ada yang mengupasin bawang, macam-macam dan sebagainya, itu luar biasa. Memperkerjakan ribuan ibu-ibu di Purwokerto. Dan berhasil. Dan memang di masa pandemi ini, mungkin Pak Zaki nanti, saya yakin beliau karena biasa orang-orang industri kreatif, sangat kreatif ini, memang harus ada langkah-langkah seperti ini, harus dari bentuk. Kalau tadi Pak Zaki punya usaha gym ya, usaha gymnasium, punya usaha ini ada juga yang berhasil hari ini. Namanya ada Sana Studio ya. Sana Studio ini sekarang salah satu tim yang berhasil merubah pola kerjanya. Jadi dia tuh membuka pelatihan tapi online. Ya. Pakai daring, pakai film. Bahkan dia bisa menyumbang teknologi jadi salah satu vendor macam-macam dari skill suruh buat itu masker ya. Sekarang berhasil dia jadi salah satu APD ya, desainer yang biasa buat produk-produk untuk ini peragaan macam-macam busana, tiba-tiba rubah jadi Anne Avanti membuat APD dan sekarang sudah berhasil. Mungkin itu pivoting. Sebetulnya memang kita semakin tidak mudah untuk bangkit lagi karena di situ banyak sekali biaya-biaya yang selama ini mungkin keluar, ada gaji, ada overhead, ada macam-macam yang mungkin efisien. Mungkin kalau dia penting, saya yakin pertemuan kita hari ini kita bisa bertukar pengalaman, bertukar gagasan bagaimana usaha yang kita sekarang sudah punya banyak tenaga kerjanya dan memiliki pasar itu tidak tiba-tiba hilang. Karena Pak Zaki saya yakin dia sudah punya pasar, dia punya pekerja yang terampil, gimana caranya pasarnya jangan sampai hilang, tenaga terampilnya jangan sampai pergi dari lingkarannya Pak Zaki. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya buat Pak Raufik. Mungkin waktunya sudah malam juga, udah cukup malam, dan teman-teman juga butuh istirahat, Pak Raufik juga butuh istirahat, karena mungkin besok ada kegiatan juga, Mbak Misarti juga ada kegiatan juga untuk besok juga untuk acara reses. Ya paham saya, maaf. Membantu untuk mensupport dana desa. Termasuk Mbak Misarti yang barangkali duduk di Komisi Perekonomian, membantu untuk memperbesar dana desa agar BUMDes itu makin eksis. Begitu. Ya, sehingga dana desa ini hanya untuk fisik. Ya, gitu. Pak, makasih panas. Anang, saya ini jawab langsung aja. Jadi emang dana desa hari ini mungkin sampai 2023 itu tidak mudah untuk dinaikkan Pak ya. Bersabar dulu ya. Karena sekarang dana desa sekarang untuk kondisi sekarang saja existing hari ini di dana desa itu di tahap pertama 30% harus refocusing ke COVID. Sekarang ada menuju masuk kuartal kedua dan kuartal ketiga itu dana desa dipotong lagi 30% untuk refocusing dana COVID. Jadi memang tinggal 40%. Dana desa itu ke depan sebenarnya dia untuk dipakai untuk membuat etalase bisnis di desa, tidak hanya jadi research and development sama training doang. Tapi gimana caranya desa itu punya
masing-masing punya etalase bisnis untuk empowering masyarakat. Diambil dari mengoptimasi potensi ekonomi desa. Contohnya sudah cukup banyak. Saya yakin nanti kita bisa banyak belajar tentang keberhasilan BUMDes ini. Oleh karena itu di Komisi Energi sendiri di DPR RI, mitra-mitra seperti kayak Pertamina dan sebagainya, mereka sangat concern untuk bersama dengan dana desa, dengan BUMDes. Ya. Jadi kayak apa namanya yang Pertamina Mini itu di desa itu, saya malah jadi lupa. Itu mitra saya itu sekarang itu dia kerjasamanya dengan BUMDes ya, dengan BUMDes, bahkan belum mau kerjasama dengan perorangan ya. Itu tinggal dimanfaatkan saya. Tapi memang untuk sampai ke 2023 karena Perpu nomor 1 2020 itu berlaku sampai dengan 2023, itu sepertinya dana desa belum mampu untuk dinaikkan. Mudah-mudahan sih segera ya, nanti 2021 sudah bisa. Tapi yang jelas dana desa itu bukan lagi diprioritaskan untuk fisik Pak Anang ya. Saya diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi desa. Itu sudah ada ininya. Ya, tapi gini ya Pak Anang dan teman-teman semuanya yang banyak di desa. Dana yang masuk desa itu kan tidak hanya dari BUMDes, dari dana desa yang 800 sampai 1,2 miliar atau 1,4 miliar. Nah, cuma itu. Sekarang ini ada lebih dari 600 triliun itu dana yang bisa dialokasikan desa. Pinter-pinternya kita sebenarnya untuk ngambil itu. Dan itu dari 18 sampai 20 kementerian yang ada itu hampir semuanya ada dana untuk desa. Nah, cuma berasal dari dana desa dari Kemendes ya. Itu hanya sedikit sekali. Itu kalau nggak salah hanya 80 triliun. Tapi kalau yang lainnya itu sampai 600 triliun yang masuk ke desa. Itu terima kasih. Itu yang dari mana, Pak? Yang dari mana? Yang dari 600? hampir semua ada 18 sampai 20 kementerian itu ada dananya. Dan itu harus kreatif. Memang perlu kayak jenengan, kayak Manang, kepala desa dan sebagainya itu untuk mengambil pulang-pulang itu. Jadi di 18 sampai 20 kementerian itu dan nomenklatur yang isinya itu dana untuk desa. Untuk desa. Nah, itu ya mungkin ada untuk infrastruktur juga ada, untuk industri kementerian industri juga ada, Kementerian Perdagangan ada, KKP banyak, pertanian banyak gitulah. Nah, itu pertama pinter-pinternya kepala daerah sama anggota dewan dari dapil masing-masing itu biasanya yang ikut ini gimana caranya dana itu bisa terserap ke desa, ke daerahnya masing-masing. Itu Pak Intisar, mohon maaf tadi itu Pak Anang lagi semangat itu. Bu Misrati itu mungkin akan menambahan Bu Misrati. Ya, Mbak Misrati coba ada tambahan sedikit sebelum penutupan. Halo. Iya, tambahan sedikit Mbak sebelum penutupan. Iya, maaf Mas Intisar, handphone kakak ini habis baterai. Siap. Handphone Mbak ya habis baterai, jadi pakai handphone kakak nih karena tadi Pekanbaru sekitar 7 jam sampai di Rohil, jadi power banknya juga habis baterai. Nah, jadi mungkin terkait dengan yang disampaikan oleh teman-teman yang sebelumnya ini, kakak nggak begitu dengar sih sebenarnya. Tapi kalau closing statement, kakak akan berikan bagi PD itu akan berupaya. Nah, yang pertama agar serapan dana untuk stimulus perekonomian di Indonesia supaya tepat sasaran dan tepat guna. Kemarin kita dari DPD juga mengusulkan agar adanya satu data untuk Indonesia. Ekonomi yang teman-teman sudah lakukan, Mas Anang, Mas Zaki, yang sudah lakukan untuk peningkatan, tentu peningkatan daripada kesejahteraan keluarga, peningkatan perekonomian keluarga, ini tentu kita harus support lebih baik. Dan terkait dengan anggaran juga, kami dari pemerintah, mewakili dari lembaga legislatif DPD RI yang mewakili daerah, tentu berupaya sekuat tenaga supaya
masyarakat yang ada di daerah, terutama masyarakat yang kita lebih berdaya. Sekali lagi kakak tidak mengikuti pembicaraan lebih sebelumnya, Pak Raufik. Mudah-mudahan di Senayan kita bisa ketemu juga. Siap. Masih reses, Pak? Siap. Masih reses, Pak Raufik? Masih. Oh, sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 12 kalau kita DPD? Iya, saya 14. 15 atau 14 lah, 14. Sama, Bu. Oh, 14. Sama, Bu. Oh, 14 sidang bersama bukan kita? Bersama dengan ya, Presiden? Iya, ada benar. Kalian ikut ya, saya enggak. Saya diwakili fraksi. Iya. Baik. Agustus tuh, Bu. Ini tanggal 16 Agustus. Pidato kenegaraan anggaran. Jadi kebetulan pada pidato kenegaraan Presiden Jokowi untuk mewakili Provinsi Riau, DPD, saya yang diwakilkan oleh teman-teman untuk mengikuti itu, dan insya Allah saya ikut sidang pada tanggal 14 Agustus. Ini kebetulan ada Pak Andi, Mas Andi. Kita juga pengen dengar nih sedikit aja nih, Mas. Dari dunia pendidikan. Apa? Mas Andi, dari dunia pendidikan. Ya, siap. Kan tadi semua dari dunia wirausaha sudah, kita pengen dengar dari dunia pendidikan nih, Mas Andi. Sedikit saja. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin barangkali juga tidak secara fokus mengikuti acara yang tadi, tapi memang ternyata juga lagi ngurus anggaran 2020-2021. Jadi banyak hal yang kemudian dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk efisiensi anggaran. Jadi penanganan masalah COVID tahun 2020 ini pun juga refocusing realokasi anggaran itu sampai 5 triliun begitu. Termasuk untuk memang lebih kepada untuk yang pertama untuk subsidi kuota internet baik yang guru, siswa, dosen dan lain-lainnya, itu yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan pemenuhan untuk yang pembayaran tunjangan baik guru, karena memang terus terang guru dari TK, TPA, kemudian yang SD, SMP, SMA pun juga sama karena dituntut terkait dengan masalah kuota pun juga yang memang diandalkan di lapangan ya tadi tunjangan-tunjangan tadi. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan untuk pendidikan jarak jauh dan tatap muka tadi, sehingga tadi yang kemudian kita berkolaborasi dengan provider tadi, selain nanti akan kita menyediakan kuota gratis untuk para guru, dosen dan siswa juga, kita juga terkait dengan untuk yang materi pembelajaran tadi. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan masalah COVID ini pun juga penanganan masalah pendidikan pun juga menjadi fokus lah dalam hal ini untuk kemudian tetap pembelajaran walaupun mungkin jarak jauh dengan fasilitas internet dan walaupun mungkin secara geografis pun juga banyak permasalahan di lapangan, ini pun juga perlu ada penguatan dalam hal pemenuhan materi pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah penanganan COVID itu sendiri. Jadi dalam hal yang terkait dengan mahasiswa program kedokteran spesialisasi untuk yang yang ada di masyarakat, relawan COVID dari kampus-kampus pun juga diturunkan sehingga yang kemudian untuk bisa mendorong dan bisa menolong masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu jadi program besaran yang memang refocusing untuk program penanganan COVID tahun 2020. Jadi memang yang kalaupun kemudian apa yang sampaikan terkait dengan terlepas permasalahan mungkin apa yang sampaikan Mas Menteri yang terkait dengan POP ya itu urusan tingkat tinggi lah. Tapi apa yang kemudian kita laksanakan di lapangan tetap bagaimana kemudian bisa melayani terkait dengan bidang pendidikan yang memang selama ini kita handle. Itu Mas, mungkin itu sebagai tambahan saja. Terima kasih. Iskar sudah. Oh, ada Mas Anang Gusdur tuh. Logonya itu. Iya. Sudah Mas Andi? Sudah banyak itu poin-poinnya. Jadi terkait dengan pendidikan itu ya
Pak Mas Basit pun selaku pelaku apa namanya guru lah di lapangan ya Mas Basit ya. TU saya. Ya TU kan juga tetap terkait dengan keterbukaan penggunaan dana BOS itu kan juga secara umum sekarang di fleksibel untuk terkait dengan penggunaan untuk yang paket pulsa dan pembayaran guru tadi. Itu dana BOS bisa dipakai untuk subsidi pulsa itu buat guru dan murid. Ya, jadi secara umum untuk yang BOS tadi itu memang ada Permendikbudnya yang memberikan fleksibilitas terkait dengan penggunaan tadi. Karena kalaupun kemudian ada item 1 sampai, kalau nggak salah kalau yang punya SMK SMA itu 1 sampai 13 item tadi, khusus untuk yang belanja bahan itu kan tidak digunakan. Sehingga kemudian perubahan revisi Permendikbud terkait dengan BOS tadi diberikan fleksibilitas untuk penggunaan ataupun mungkin pembelian kuota internet pembelajaran tadi, baik untuk siswanya maupun bagi gurunya. Itu Mas Gusdur. Oke. Bisa. Bisa di-share untuk Permendikbud. Oke. Ya, nanti kita kasih. Share untuk Permendikbud. Ya. Dari siap. Monggo Mas Basit closing penutupnya. Sekaligus doanya Mas Basit. Monggo Mas Basit. Unmute Mas. Closingnya mungkin Pak Rofik, doa Pak Rofik. Pimpin doa Pak Rofik. Monggo Pak Rofik. Closing kita doa dipimpin Pak Rofik. Ya, teman-teman semuanya terima kasih. Selalu semangat di masa pandemi ini. Karena mereka yang berhasil melewati masa seperti ini, masa sulit seperti ini, dia punya peluang untuk menjadi pemenang. Ya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu teman semuanya tetap berpikir positif, tetap kreatif, tetap inovatif, berpikir sistemik dengan teman-teman yang lainnya, juga sekaligus tetap menjadi orang yang rendah hati, memohon hanya kepada Allah SWT atas semua kondisi yang ada, memberikan dampak yang terbaik untuk kita semuanya. Tetap semangat, Anda semuanya layak jadi pemenang, melewati krisis dengan baik, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dan membaca doa sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hisna idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman. Terima kasih buat Pak Rofik Hananto, Mbak Misarti yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing di acara Sharing Ikmas, dan teman-teman yang lainnya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.